bersatu kompak untuk mewujudkan pemurnian PHDI, pemurnian Hindu dari Sampradaya. Om Swastiastu. Acara live update langsung dari sebelah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dari beberapa langkah dari sini, atas hasil persidangan kita hari ini. Hadir bersama saya hari ini adalah Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia selaku Ketua Harian dari Pusat Hasil Mahasiswa Luar Biasa. Wajib, Swastiastu, sehat, langsung kade. Dan yang satu lagi tentu tidak asing buat kita adalah Ketua Tim Hukum dari Pusat, Bapak Dr. Ketut Slegik SHMH, yang tentunya yang tentunya memiliki kompetensi mumpuni dalam proses hukum kita. Nah, sekali lagi semeton yang dulunya mungkin belum pernah dengar, ini bukan urusan gugat-menggugat, ini adalah menggugat saja. Jadi ya, kayak kita sebagai penggugat, ada yang digugat, jadi bukan berebut. Nah, itu dulu Pak, pahami. Masih saya lihat orang bilang ini kita merebut jabatan, enggak. Semeton, PHDI adalah rumah Hindu, untuk itu kita harus selamatkan. Yang kami lakukan adalah merebut kembali dulu rumah PHDI ini. Kenapa kita harus rebut? Karena telah dikuasai oleh Sampradaya puluhan tahun lamanya. Nah itu, hari ini adalah jawaban dari para penggugat yang disampaikan tadi pengadilan. Betul Pak ya? Nah, saya nanti akan ada beberapa pertanyaan, betul, yang sebenarnya pertanyaan ini saya tadi pikirkan akan mewakili umat dimanapun berada. Jadi sehingga saya pikir akan relevan untuk kita dengarkan sama-sama. Nah, sebelum itu kita minta dulu Haji Dunia untuk membuka sesi ini. Terus Haji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para bapak-bapak dan ibu-ibu umat sedharma dimanapun berada, pada hari ini saya selaku Ketua Pengurus Harian PHDI menghadiri sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini tanggal 13 April 2022. Secara umum saya melihat persidangan berjalan lancar, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus semuanya, kepada umat atas doa restunya, dan terkhusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim hukum di bawah pimpinan Pak Dr. Gede Ketut Slegik, karena apa yang telah disampaikan secara material saya menilai tidak terbantahkan apa yang disampaikan. Untuk itulah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada hukum. Saya harapkan tetap semangat untuk melanjutkan proses ini. Ini adalah proses sebagai bagian dari pengabdian kepada agama Hindu dan proses dalam rangka memurnikan PHDI sebagai organisasi yang kita banggakan untuk membina umat. Secara material saya harapkan Bapak Ketut yang menjelaskan. Sekali lagi saya mohon doa restunya kepada umat sekalian untuk terus mendoakan kami, terus bersama-sama kami bersatu kompak untuk mewujudkan pemurnian PHDI, pemurnian Hindu dari Sampradaya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Komar lagi dengan Pak Ketut untuk menjelaskan kepada umat apa sebenarnya langkah dan progres yang dicapai selama ini. Saya kira itu saja. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Betul, Wajib. Sebelum ke Pak Ketut Niki, ini biar umat melihat juga ungkapan yang langsung dari Haji Dunia. Sebenarnya rebutan jabatan nggak ini? Ini rebut jabatan apa sih? Saya dari awal tidak ada niatan untuk merebut jabatan. Saya sudah diberitahu oleh beberapa pihak, saya mau didudukkan. Saya bilang ini kalau hanya didudukkan, saya tidak mau. Ini adalah perjuangan yang saya melihat satu masalah besar untuk Hindu. Itulah kenapa saya mau masuk ke dalam. Saya berharap dukungan dari umat, dari semeton-semeton pengurus. Dengan tulus kita berjuang untuk memurnikan, karena ada Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba yang kita yakini itu adalah merusak Hindu kita. Kita hanya memisahkan saja. Tidak ada keinginan saya merebut dan sebagainya. Kalau sudah berhasil, siapa yang ingin mengganti saya silakan. Saya tidak ada masalah. Demikian Pak. Nah itu semeton kami. Jadi itu pernyataan langsung dari Haji Dunia bahwa ini karena perjuangan memurnikanlah beliau mau.
kayaknya kalau PHD kita murni, beliau juga nggak ingin menjabat nih kayaknya. Jadi sehingga menyerahkan kalau nanti udah murni silakan siapa saja silakan. Nah, kelihatannya kita yang ada bertiga ini paling tidak saya tahu kita memang tidak ingin menjabat. Udah banyak sekali kerjaan kita sebenarnya. Kalau saya murni mungkin kita nggak ingin menjabat nih. Ya patut ya begitu kita ya. Jadi baik, sibuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi Pak Junior terima kasih. Jadi itu pernyataan yang sangat pas buat Semeton ketahui bahwa ini bukan merebut jabatan tapi memurnikan adalah tujuan pertama kita. Baik, nah untuk itu mari kita masuk ke pembahasan kita yang merupakan hasil dari sidang kita hari ini. Nggih, patut, siap patut. Dokumen kelihatannya udah dilengkapi. Nah, nggih, jadi maka yang hari ini menjadi pertanyaan pertama Pak adalah mengenai masa jabatan 5 tahun. Ini dulu nih. Jadi umat biar tahu mengenai masa jabatan 5 tahun dalam kepengurusan PHDI, apakah itu diatur dengan tegas nggak? Dan kalau ya di mana diatur dalam ADART? Silakan Pak. Itu dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Dharma seluruh Indonesia bahkan di luar negeri yang menonton YouTube ini ya, hasil ini langsung ini. Memang apa yang disampaikan sekilas saya baca dalam bantahan atau yang rajin disebut dengan dikit ya. Atas apa yang sudah sampaikan itu mempermasalahkan tentang masalah 5 tahun. Memang katanya tidak diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini saya kasih penjelasan lagi di anggaran rumah tangga hasil Mahasiswa 11 Surabaya di pasal 7 ayat 1 dinyatakan ketua umum dan pengurus harian lainnya diangkat dan ditetapkan dalam mahasabah untuk masa bakti 5 tahun. Sekali lagi 5 tahun. Saya tanya sekarang nih Pak Komang, kalau yang menanya seperti itu nih. 5 tahun itu berapa hari Pak? Baik. Semeton ini diuji saya pakai kalkulatornya mending Pak. Jadi kalau 5 tahun itu 365 berarti kali 365 hari kali 5. Itu berarti 1825 hari. Ini yang dilaksanakan ini berapa hari? Kalau nambah dari tanggal 24 sampai ke tanggal 28 nambah 4 hari jadi berapa? Berarti 1825 tambah 4 1829 hari. Judul namanya itu 5 tahun apa 5 tahun lebih? Lebih. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi jangan mempersepsikan jawaban itu melalui kebiasaan ya. Kita harus uji di pasal 7 ayat 1 dinyatakan demikian ansih, yaitu masa bakti 5 tahun. Ingat ya, 5 tahun dan di di sana di klausul kata itu diangkat dan ditetapkan. Nah, menerima SK itu kan sebagai bukti pengangkatan ya. Di bawahnya itu ada ditetapkan di Surabaya. Kalau saya sih baca tanggal 24 Oktober 2016. Betul. Itu saya baca. Harusnya 24 Oktober 2021 itu harusnya. Jadi 1825 hari. Ingat kan lebih. Kalau itu lebih namanya itu kan. Ini yang menunjukkan keabsahan apabila ini dilanggar. Jadi setelah tanggal 24 Oktober 2021 beliau yang diangkat pada tahun 24 Oktober 2016 itu sudah tidak menjabat sebagai ketua umum pengurus harian alias jadi rakyat juga. Ini kemarin juga saya jelaskan ini minggu lalu ini. Jadi masih di dalam jawabannya seperti itu. Ini tidak ada perkembangan jawaban namanya. Jadi jawaban bantahannya tidak berkembang. Jadi tidak ada dalil baru. Jadi saya jelaskan itu ya. Jadi artinya sudah tidak menjadi ketua umum. Artinya surat yang dikeluarkan itu namanya kadaluarsa. Karena pada saat itu beliau yang diangkat itu menjadi penanggung jawab. Ketuanya sama, walaupun dirubah dengan SK baru, dirubah lagi dengan SK baru, tetapi tetap pelaksanaannya di 28 sampai dengan ini. Sudah lewat masa 5 tahun. Jadi kayaknya tanpa bermaksud apa-apa ini Semeton mengaitkan dengan masa jabatan, mau itu ketua PHDI, mau itu bupati, gubernur, presiden pun 5 tahun itu ya 5 tahun. Ya tetap 5 tahun. Semua 5 jadi tahun. Jadi kalau memang 5 tahun. Kalau 5 tahun. Jadi ada demo kemarin itu kayaknya karena ada yang mau lebih dari 1825 itu di demo itu. Jangan-jangan inspirasinya dari kita, Pak. Saya tidak mau komen soal itu. Saya nggak mau komen itu. Oke. Iya, baik. Jadi itu 5 tahunnya ya, sementara. Jadi 1825 hari itulah 5 tahun. Kalau lebih dari itu ya lebih dari 5 tahun. Nah, lalu ada begini Pak muncul bahwa mahasabah sebelumnya lebih dari 1825 hari, ada 10 hari lebihnya, ada 5 hari lebihnya sebelumnya katanya, bahkan saya belum ikut mahasabah pun ada mahasabah itu lebih. Nah, gimana menyikapi itu? Alasan itu gimana?
Saya begini jawab yang itu. Ingat petua orang tua. Nah, jangan membiasakan perbuatan yang salah. Biasakanlah berbuat yang benar. Nah, dulu tadi saya dengar juga dari Taji Dunia kata-katanya pas sekali juga yang itu gimana tadi itu. Jadi kebiasaan ini gimana gitu. Ini militer ini yang ngomong yang biasa menyampaikan menyampaikan itu masalah itu adalah jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Nah, itu maksudnya. Ini pilot nih soalnya kalau salah benar. Jadi harus kebiasaan salah itu jangan dibiarkan sebagai seolah-olah benar gitu ya. Jadi itu maksudnya gitu. So, tadi ya. Maka dia jawabkan di masyarakat umum kan biasa jangan membiasakan berbuat yang salah. Jadi kalau sudah salah itu nanti akan dianggap lama-lama menjadi benar. Tapi padahal salah. Buktinya sekarang. Lagi sana. Mas Abah ini selama ini lebih-lebih itu nggak ada protes. Lalu kenapa sekarang ini masalah? Ya protes dong, karena memang ada masalah karena ada permasalahan yang kita harus angkat. Jadi biasanya dilaksanakan lebih. Nah, ini biasanya sampradaya masuk lagi. Nah, kok lama-lama nih menguasai rumah kita? Kita dari ngontrak ini kok jadi mau memiliki nih. Lagi ada pun. Jadi kos ngontrak tapi lama-lama mau jadi pemilik. Terus kaitan dengan itu saya sampaikan juga. Itu disampaikan memang pihak di pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan dan mempersiapkan itu mau sabul. Siapa bilang tidak? Memang iya. Betul. Ketentuan pasal 17 ya, ayat 2 huruf D di sana mempersiapkan dan menyelenggarakan mau sabul. Ingat, mahu sabul bukan logo sabul. Ya, terkait dengan ini harus minta izin kepada Parisade Pusat itu adalah logo sabul, Bapak. Itu di mana dinyatakan? Itu di pasal 36 ayat 4. Baca saja itu. Ya, Kalau saya jelaskan. Nggak apa. Jadi pokoknya kan intinya gini dulu. Itu pertanyaan kedua sebenarnya, Pak. Apakah MLB untuk dilaksanakan itu memerlukan izin dari pengurus pusat enggak? Enggak. Tidak dijelaskan. Ya, umat sedama, hal itu tidak dijelaskan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena hanya pasal 30 ayat 4 saja bunyi. Di pasal 30 itu ada 4 ayat. Ayat 1 mengenai tentang mahasiswa biasa. Itu normal, tidak ada protes, tidak ada apa. Tidak ada yang keberatan. Tidak ada 18 kesalahan. Tidak ada 18 kesalahan. Kesalahan yang krusial yang dilakukan oleh mahasiswa lalu, pengurus mahasiswa lalu, pengurus Parisade lalu adalah dia membiarkan terjadi konflik di masyarakat sehingga terjadi polarisasi antara pusat daerah sudah bertentangan. Terbukti bertentangannya ada terbentuk forum komunikasi Parisade provinsi. Kenapa terbentuk forum? Karena ratusan surat ke pihak di pusat tak pernah dijawab masalahnya. Jadi buntu itulah. OIBT itu harus sadari bahwa itulah yang terjadi. Dan banyak lagi pelanggaran yang lain yang harus kita ini. Nah, sudah itu yang terkait dengan bahwa kewenangan Parisade Pusat itu hanya ada di 30 ayat 4 yang menyatakan logo sabul luar biasa dapat dilaksanakan atas usul 2/3 dari atas usul dari 2/3 atas usul dari Parisade Indodrama Indonesia satu tingkat di bawahnya. Ingat, ada kata-kata satu tingkat di bawahnya. Jadi ini baru muncul. Baru menggunakan usul minta izin. Karena yang mau di logo sabul luar biasa kan adalah pimpinannya di tempat tersebut. Nah, sekarang ini pengalaman nih. Jadi dunia kan banyak sekali juga organisasi. Sekarang beliau juga adalah ketua Dharma Padesa nih, ketua umum. Seandainya ketua umum yang mau di MLD kan, terus mesti minta izin nggak pada ketua umum? Jadi ini seandainya di sebuah organisasi gimana tadi? Menurut saya tidak logik. Tidak logik ya. Logik ini lah. Ini tidak masuk di akal maksudnya ini sebetulnya masuk di akal katanya itu. Tidak logik karena yang mau diganti adalah yang di atas itu digantikan dirinya diganti. Jadi mau berikan penjelasan. Kita kembali pada anggaran dasar. Di sana kan tidak ada begitu. Yang ada izin itu kan local saja, bukan mahal saja. Betul. Kembali ke situ saja. Ya, tidak perlu minta izin. Karena beliau yang membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga juga sudah secara logik memikirkan apa yang saat itu terjadi maupun nanti terjadi. Betul. Jadi di pasal di anggaran dasar tersebut ada pasal MLB. Jadi yang masih antipati dengan MLB ini berpikirnya kadang-kadang itu ada partai A di MLB gitu kan ya. Ada pasal itu berarti ada kebutuhan. Nggak tahu kapan. Nah kebetulan aku pakai sekarang ini setelah 11 kali malah sabun. Ya kan 11 kali malah sabun nggak ada pernah MLB. Lalu kenapa tiba-tiba? Karena luar biasa. Nah begitu. Lanjutkan pertanyaannya Pak. Jadi itu MLB-nya jadi Simpon yang masih ragu kenapa sih mesti ada MLB karena di pasal itu sudah ada. Yang pertama, yang kedua pasti kejadiannya luar biasa. Nah lalu sekarang bergulir ini mengenai negara sudah mengakui kami katanya masa 12 ini. Kita menganggap nggak resmi tapi negara mengakui dengan Paris
dengan satu bulan SK, tapi sebelum itu dengan dihadiri presiden, dengan dibuka oleh presiden dan itu presiden itu mengakui katanya. Nah, itu Patut bisa menjelaskan nggak tentang hal tersebut? Ya. Jadi tentang dapat AHU itu secara resmi, tapi dihadiri presiden dan ditutup oleh wakil presiden itu. Coba silakan jelaskan kepada umat. Ya, Mas Dharma, dalam klausul tentang pengusulan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 2013 itu ada di dalam pasal 12. Pasal 12 itu mengacu kepada Badan Hukum Perkumpulan Keagamaan. Jadi itu pasal 12 ya. Dia satu huruf F menyatakan bahwa salah satu syaratnya itu adalah surat pernyataan bahwa ormas tidak dalam sengketa kepengurusan atau proses pengadilan. Nah, sebelum biar umat pahami, surat pernyataan tidak dalam sengketa itu yang membuat siapa? Yang mengusulkan. Oh, yang memohon nahu dong, ya kan. Jadi, yang mohon nahu ini kan kebetulan adalah pengurus yang katanya dihasilkan dari MS12 nih, Pak WBT. Berarti Pak WBT yang mohon ya? Iya. Menurut Pak WBT berarti tidak ada sengketa nih? Kata dia. Tidak ada sengketa. Karena saya tahu beliau membuat surat pernyataan katanya pertanggal 8 November tidak ada sengketa. Sementara kita MLB tanggal berapa ya? MLB tanggal 19 September. Saya coba sengketa itu gimana sengketa itu? Jadi Mas Dharma, kita harus bisa membedakan antara sengketa dengan proses peradilan. Ini dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya menjadi syarat. Ya, sengketa adalah kata apa namanya, bukan kata kerja, itu ada kata sifat. Kata sifat yang menyatakan bahwa terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antara dua kelompok, ataupun dua orang individu atau dua kelompok bisa. Nah, ini telah terjadi sengketa pengurusan PHD ini sejak tanggal 19 September 2021. Ketika pengurus yang didimisionerkan mengeluarkan statement di Bali TV. Ingat itu, ada statement dia itu, Pak WBT di Bali TV mengatakan itu ilegal, itu banyak macam. MLB itu tidak sah, ilegal dan sebagainya. Ini sudah terjadi sengketa kepengurusan karena beliau pengurus, kami juga pengurus yang dihasilkan pada masa luar biasa. Itu sengketa. Nah itu menjalankan berarti jelas buat umat Hindu dimanapun berada bahwa telah terjadi sengketa kepengurusan dalam tubuh PHDI kan gitu kan ya. Sehingga kalau itu dalam sebuah permohonan AHU, nanti pengadilannya sebentar Pak, permohonan AHU itu diminta harus membuat surat pernyataan sengketa, kira-kira pernyataan tidak sengketa nih dianggap ada, gimana itu jadinya? Ini apa yang terjadi nanti Pak? Ya itu saya bisa jelaskan ini, kalau benar ini dia catatkan bahwa pengusul tidak dalam sengketa dan pemohon tidak dalam sengketa. Ini artinya yang bersangkutan memasukkan keterangan palsu dalam sebuah akte. Karena tidak benar, memang sudah terjadi sengketa. Ini indikasi pidana loh, awas loh ya. Ingat loh kan ya. Ini indikasi pidana ini. Karena membuat surat pernyataan tidak dalam sengketa. Sementara kita sengketa kan gitu maksudnya. Itu. Tapi kan dibilang begini nih. Saya tadi diskusi dengan teman saya yang juga pengacara kita gitu kan ya. Ya, tapi katanya mereka membuat surat pernyataan tidak sengketa itu tanggal 8 November 2021. Jauh itu sudah di dalam itu. Dalam sengketa itu. Dalam sengketa itu. Dalam kita mulai bersengketa itu sejak MLB terjadi. Dengan mendemisionerkan kepengurusan itu kan itu sengketanya. Dan dia jawab di media Bali TV, dia mengatakan bahwa ini ilegal segala macam. Udah sengketa itu. Jadi sengketa udah terjadi. Kalau ternyata pernyataannya tidak benar, itu bisa ranah pidana. Bisa. Ini ada indikasi itu. Ada indikasi. Ya semoga tidak berlanjut ke sana, gitu kan ya. Karena kita selesaikan ini dulu masalah. Tapi kita akan tongkrongin ini. Oh gitu. Saya selaku ketua tim hukum akan saya tongkrongin ini. Karena saya nanti di proses berikutnya akan muncul itu. Nanti saya sudah ini tongkrongin dan ini ada indikasi ke sana. Berarti kan itu tanggal 8 November katanya membuat surat tidak sedang sengketa. Nah, sementara sengketanya sudah terjadi nih. Boleh nggak syarat yang tadi di pasal itu dibilang sengketa dan tidak dalam proses persidangan atau gugatan di pengadilan? Dan atau itu Pak? Jadi atau berarti kalau nggak sengketa masuk pengadilan sama-sama bisa, sama-sama harus menjadi alasan hukum. Nah, berarti kita bicara sengketa telah terjadi kan gitu jadinya. Berarti ada indikasi kalau memang ini dinyatakan tidak dalam sengketa, indikasinya masuk pidana. Begitu. Nah, ini sengketa nih masalahnya sebentar. Tanggal 8 November dinyatakan tidak sengketa. Lalu tanggal 16 November masuk pengadilan juga ini. Masuk pengadilan? Iya. Nah, kalau yang masuk pengadilan tanggal 24, maka keluarnya masalahnya di mana itu? Nah, itulah maksudnya
duluan dia menyatakan tidak. Surat pernyataannya ini sudah dibantah oleh adanya sengketa sejak tanggal 19 September. Kalau kita yakini, tetapi mungkin mereka meyakini setelah ada statement pernyataan di balik TV tanggal beberapa hari kemudian. Ya. Ada pengaruhnya masa blokir ini. Nah, yang ini, surat blokir katanya. nah ini surat blokir itu kaitannya dengan proses. Dia kan mengatakan di tanggal misalnya tanggal 8 mengatakan bahwa sampai tanggal 8 tidak ada sengketa dan atau proses pengadilan. Nyatanya surat blokir ini dibantahkan. Ya. Nah terus kita tanggal 16 memang tanggal 16 gugatan kita diterima. Lalu dapat nomor di tanggal pengesahan tanggal 24 Maret. Pada rentang waktu yang hampir 1 bulan itu. November sampai Maret. Sampai Maret 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu. Lama ini. Ya. Jadi 4 bulan. Jadi 4 bulan ini sudah cukuplah artinya Kemenkumham harus menimbang. Wah, ternyata ada gugatan ini. Proses pengadilan. Sebenarnya secara de facto surat diajukan dia katakan tidak dalam sengketa atau proses pengadilan ini bisa digugurkan oleh adanya statement terjadinya sengketa sejak 2000. Ya itu sudah 19 September. Dan juga tadi Tuan Haji bilang blokir, surat blokir yang meminta tanggal 3 November yang menyatakan bahwa kami sedang bersengketa. Itu surat blokirnya. Tolong diblokir, kami sedang bersengketa itu tanggal 3 November. Ya, betul. Tanggal 3 November itu. Nah, itu. Ini membatalkan, membantah keterangan bahwa tidak dalam proses pengadilannya sudah terbantahkan dengan surat blokir itu. Betul. Jadi di situ tanggal 3 mengajukan surat blokir. Sudah itu dia katakan membuat pernyataan 8 November. Jadi dua-duanya syarat ini tidak terpenuhi bahwa dia itu mengabaikan ini. 12 ayat 1F. Undang-undang loh. Ini indikasinya itu sama dengan memasukkan keterangan su ke dalam akte otentik. Ini dapat dipahami oleh semua orang. Kalau saya mengatakan begini, kalau ini memang betul dinyatakan tidak ada konflik katanya, berarti keterangannya kan tidak benar. Yang sebenarnya ada konflik dia katakan tidak ada konflik. Karena ini pernyataan tidak ada konflik dibuat. Ini kata-kata ini mengandung kata-kata perbuatan delik pidana. Ampun semeton. Jadi kalau perdata kita masih bisa beradministrasi ini, kalau pidana ini berkurung-kurungan ini masalahnya. Jadi yang kalau itu pidana siapa pihak-pihak yang mungkin melakukan? Pertama yang membuat surat itu, yang nanda tangan siapa yang membuat pernyataan? Yang membuat pernyataan itu siapa? Baik. Kalau itu kita bubarkan. Baik. Jadi semeton Sami ini secara kronologis dulu ya. Jadi tanggal-tanggal yang mesti diingat oleh semeton nih, 19 September terjadilah MLB, mendemisioner pengurus sebelumnya. Artinya di sana mulai konflik terjadi, sengketa terjadi. Berkelanjutan bahwa PBB menyatakan MLB tidak sah di media dan sebagainya. Itu memunculkan konfirmasi bahwa telah terjadi sengketa. Nah, itu di bulan September Oktober lah mungkin gitu kan ya. Baru di November tanggal 2 November kita membuat surat blokir karena ada keluar pernyataan kepengurusan. Ya betul, kepengurusan dari hasil MS12 muncul, maka kita blokir aktenya PHDI yang ada di Kumham. Tanggal 3 November diterimalah surat tersebut oleh Dirjen Kumham. Sudah terima tanggal 3 November. Nah, berarti kalau kemudian tanggal 8 November ada pernyataan tidak ada sengketa. Nah, ini masalahnya. Nah, masuk ke barang. Ya, masuk ke barang. Jadi sebetulnya ini harus diingat tanggal-tanggal tersebut. Ke pengadilan kita mendapat nomor di pengadilan ke tanggal 16 November 2021. Nah, barulah bergulir kemudian sidang-sidang hingga hari ini. Nah, begitu kejadiannya yang ada, sementara sedang berkonflik di tanggal 24 Maret keluarlah AHU. ini lucunya. Nah, ini yang mesti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak muda pahami. Tujuan kita adalah mengambil rumah kita, bersihkan dulu, murnikan kembali, itu tujuan kita. Jadi sehingga terjadilah permasalahan ini. Nah, jangan bicara mengenai gugat-menggugat, mengenai bercenit, dagu, jak bedik, kenapa mesti bersengketa. Secara pribadi kita tidak bersengketa. Yang kita sengketakan organisasinya, gitu. Jadi kita tetap sama-sama ingin mengembangkan Hindu, memajukan umat, dan yang ingin kita selesaikan adalah organisasi kita tersebut. Ada tambahan gitu? Silakan. Ada tambahan sedikit. Jadi bahwa apa yang kita bicarakan ini ada satu hal. Kalau memang ini kan harus mengajukan keberatan segala macam. Sudah. Keberatan atas terbitnya. Iya dong. Terbitnya AU. Oke. Keberatan sebagai kita ketua ajukan hukum ya. Ini kita udah koordinasi dengan satu tim. Kita harus ajukan segera keberatan. Udah. Nanti menyusul keberatan kedua. Itu kan.
keberatan kedua atas terbitnya AHU akan menyusul suratnya. Nah, Kenapa? oke, Kenapa harus ada keberatan kedua? Itu ada peraturan Mahkamah Agung dalam tempo 21 hari kami harus mengajukan keberatan itu. Nah, saya mengetahui itu di tanggal kemarin itu adalah tanggal 13. Saya ketahui, makanya keberatan kita ajukan. Sudah ajukan, oke. Kemudian di tanggal 20 nanti ini sekarang nanti tanggal berapa itu minggu depan ya? Ya, Keberatan oke. ajukan ini keberatan kedua karena belum ada balasan. Oke, dari Nah, Kumham ya. setelah keberatan kedua tidak dibalas juga, ya kami sudah memiliki landasan hukum untuk menggugat Oke. keabsahan daripada HAU yang diterbitkan yang menurut kami adalah cacat yuridis. Oke. Dan tertanggal 24 Maret kemarin. Iya, Oke, cacat baik. yuridis. Jadi prosesnya banyak, Semeton. Untuk itu, Semeton Sami dimanapun Anda berada. Dan kami, ya. saya potong dikit dulu Pak Ya. Komang, kami tidak menyalahkan Kumham. Ya. Yaitu yang tadi, mungkin syaratnya sudah sesuai. Dianggap sesuai, Dianggap dianggap sesuai. karena Dengan- tidak dalam sengketa. Ya, betul. Gitu. Yang salah kok pemohonnya ini. Yang membuat pernyataan tidak dalam sengketa. Itu dia. Ini kan di sini pemohonnya nggak benar. Karena, tunggu, berarti Kumham itu menerima permohonan dan melihat di dalam sengketa. Sudah, Iya, kan gitu kan? Jadi kita salah mereka dong. Wah, bukan. Ya, Tapi ya. kita wajib menggugat beliau. Iya, Salah kan? loh Pak. Iya, Nah, karena terbitnya. mengingatkan. Betul. Ini kebutuhan undang-undang. Oke. Kebutuhan undang-undang memang Mahkamah Agung sudah mengeluarkan edaran seperti itu. Nah, Jadi kebutuhan Betul. undang-undang. Ya, jadi kalau undang-undang yang bicara wajib kita ikuti loh. Gitu kan? Jadi wajib kita ikuti. Jadi undang-undang kita bicara. Jadi sehingga Makanya di SK itu selalu mereka bila suatu yang ditemukan kekeliruan akan perbaikan sebelumnya, maka Ya. seluruh SK itu seperti itu. Oke. Karena ada ketentuan-ketentuan mengatur. Berarti- Ini secara formalnya ini memang juga ada ini pelanggaran karena satu ada blokir, kedua memang dalam sengketa. Ini ditabrak semua, tetapi mungkin dari Kemenkumham tidak tahu soal itu. Ya. Jadi ya karena udah sesuai syarat ya udah keluarkan. Ya, oke, Jadi oke. itu yang ini, tapi yang salah kan pemohon. yang memohon, yang mengaku-ngaku Nah, tidak sengketa. itu, Oke. ini saya. Baik, ya kalaupun tentu blokir suratnya diajukan kepada Dirjen AHU. Jadi blokir suratnya Dirjen AHU seharusnya dia tahu. Ya, Kan tahu, itu kan ya. kalau itu Bahwa tahu. terjadi blokir. Ah, iya. Dalam blokir suratnya dan surat blokirnya bilang kami sedang bersengketa dan akan masuk ke pengadilan. Begitu jelas. Seharusnya tahu. Iya, seharusnya Nah. ada itu bendera merah di AHU Nah. untuk PHDI. Iya. Ini jangan macam-macam langsung karena diblokir. Ini harusnya begitu tuh sistemnya. Harusnya. Oke, tapi kan sistem namanya dijalankan oleh manusia, manusianya sendiri bisa aja membuat kesalahan. Oke, nggak apa-apa. Baik, Semeton Sami yang masih memikirkan bahwa itu konfliknya akan lama gitu kan ya. Biarkan saja berkonflik. Kita tunggu saja. Nah, tunggu saja ini berarti ada kurang tanggung jawab. Yang bilang tunggu saja ini kurang tanggung jawab saya seperti. Gimana dia? Saya kira itu tidak mempunyai dasar idealisme. Idealisme. Jadi kalau hanya menunggu sampai siapa pemenang kita ikut sana, idealisme perjuangan kita. Oh, oke, Dan kita oke. sebagai umat yang meyakini bahwa Hindu itu adalah ajaran yang paling benar bagi kita, Ya. kita sebenarnya idealisme. Ya, Jangan oke. beriman. Keyakinan, yakin. Idealisme untuk dasar kita terima. Oke. Saya ajak para umat semua lah, marilah kita sadar bahwa di dalam hal ini kita harus menentukan sikap kita, idealisme kita untuk bersama-sama memperjuangkan ini. Oke. Tanpa bersama-sama akan lebih lama lagi. Ya, betul. Saya kira itu. Ya, akan lebih lama masalahnya dan tapi kita yakinkan begini, pergerakan ataupun perjuangan ini memang kita di awal dan kita sadari akan panjang. Panjangnya perjuangan ini karena yang kita lawan sudah masuk sekali kanker itu udah stadium 3. Dari contohkan 3 masih bisa disembuhkan. Tapi kalau kita berdiam diri ini tidak mengambil keputusan kayak tadi keyakinannya agak ragu-ragu gitu kan ya, maka kankernya menjadi stadium 4. Dan kalau 4 nggak bisa disembuhkan. Jadi generasi berikutnya kita sehebat apapun mereka, profesor doktor hukum pun mereka kalau udah stadium 4 nggak kenal tuh hukum itu mati, udah hilang sudah kita. Nah itu yang harus kita sadari bersama. Mari kita secepatnya selesaikan dengan cara apa? Tentukan bahwa sikap bahwa kita harus mendukung pemurnian. Yang tidak murni kita udah jelas. Nah itu ya teman Sami, Nike yang ada. Mari kita selesaikan ini, tuntaskan ini untuk kebaikan Hindu di masa mendatang. Oke, itu yang paling penting. Ya, akhir kata kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Kalau ada pesan penutup, Haji, pada Semeton umat sedharma, bagaimana harus bersikap selaku umat, silakan Haji. Saya kira perjalanan ini sudah makin diketahui oleh umat sendiri, sudah mulai mengkristal di mana posisi masing-masing, hanya bersuara dan bertindak yang perlu diperlihatkan. Tapi bersama-sama. Yes. Saya sangat yakin umat Hindu sebagian besar, khususnya yang ada di Bali, itu menginginkan Hindu itu bersih dari samsara daya. Murni kembali. Murni kembali, karena itulah PHDI yang
diwariskan yang diciptakan pada awalnya. Kita bersama-sama itu meyakinkan diri, bangun idealisme diri bahwa perjuangan ini adalah perjuangan skala niskala. Matur suwun. Sekali lagi, Bapak ada untuk untuk saya sedikit saja, tidak ada maksud kami untuk menggurui dari para ahli hukum untuk di luar, hanya kebetulan saja kami melaksanakan secara praktiknya di dalam proses, sehingga semua data, semua apa yang terkait dengan masalah gugatan kami itu memang sudah kita kuasai semua dan sudah kita ada semua yang akan kita ini. Harapan saya, mohon kepada umat, mari bersikap yang logika itu yang berjalan, logis. Kita ini sudah terbelah, betul. Di ini ada PHDI murni, ada PHDI Sampradaya sekarang di lapangan ini, orang menyebutnya ini. Nah sekarang mau ke Sampradaya, PHDI Sampradaya, ya mau silakan, kami juga tidak akan melarang. Mau ke kita, ayo kita sama-sama murnikan PHDI. Tapi saran saya, sebagai umat Hindu berste Nusantara, berste Bali di dalamnya, berste apapun di dalamnya, sebagai bagian dari Nusantara, mari kita bikin pemurnian. Mari kita murnikan PHDI ini, rebut rumah kita. Karena kita tidak mau Sampradaya merusak rumah kita yang besar ini, yang suci ini, yang bersucikan. Jadi itu aja. Baik. Sebelum kami kita sudah clear tadi, tonton beberapa kali video ini agar paham apa yang terjadi. Jadi jangan lihat sekali aja sudah gitu. Tonton beberapa kali, karena kenapa? Obrolan ini ada sisi hukumnya, ada sisi pemahaman yang harus dilakukan. Baca di ART, gitu kan ya. Lalu lihat hukum pasal-pasalnya itu agar bisa membandingkan. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Kami akan tutup dengan Om Santi sama-sama. Yuk. Om Santi.